Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, patuhi peraturan, tekan angka kecelakaan di perlintasan kereta. Ada pula persiapan stasiun Gambir hadapi lonjakan penumpang saat liburan akhir tahun. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang kebijakan baru tarif dasar listrik bersama YLKI, selengkapnya dalam segmen bincang. Minimnya tingkat kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi peraturan menyebabkan tingkat kecelakaan di pintu perlintasan kereta di Jakarta meningkat. Ya, karena itu menjaga keamanan dan keselamatan saat melewati lintasan kereta harus menjadi kesadaran dan tanggung jawab baik bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor. Belum lama ini, warga ibu kota kembali dikejutkan dengan peristiwa tabrakan Metro Mini dengan kereta api komuter lain di pintu perlintasan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, 18 orang meninggal dunia. Dari hasil investigasi, kecelakaan terjadi akibat Metro Mini menerobos palang pintu perlintasan kereta api yang sudah ditutup. Menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, terdapat lebih dari 1.000 perlintasan kereta sebidang di Jakarta. 100 diantaranya merupakan perlintasan resmi yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia. Sedangkan sisanya merupakan perlintasan tak resmi yang tak diawasi penggunaannya. Minimnya tingkat kesadaran warga Jakarta dalam menjaga keselamatan saat melewati perlintasan kereta mendukung tingginya tingkat kecelakaan di perlintasan kereta. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, sepanjang Januari hingga November 2015, terdapat 31 kasus kecelakaan di perlintasan kereta di Jakarta. Ya, pertama begini ya, memang perlintasan sebidang itu berbahaya. Itu sudah nyata ya dari pengalaman kita ya di Jakarta dan sekitarnya. Dari zaman lama sekali, ya kan masih ingat ya Bintaro yang pertama dulu ya, terus juga Bintaro yang kedua, terus juga beberapa banyak lagi di Jatinegara, di Klender, kemarin di Angke ya, terus di Jalan Panjang juga kan, yang dengan Transjakarta ya. Nah, karena memang kita ini nggak tertib, ya, nggak punya kedisiplinan dalam berlalu lintas. Itu soal. Nah, kenapa nggak tertib, nggak disiplin? Karena memang nggak ada pengawasan. Ya, secara nyata pengawasan tuh nggak ada sama sekali. Meskipun telah dilengkapi dengan fasilitas pengamanan, seperti rambu peringatan, palang pintu, dan suara sirene, namun masih banyak pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang nekat menerobos pintu perlintasan saat sirene peringatan sudah berbunyi. Petugas menjaga perlintasan kereta pun harus ekstra waspada, mengawasi para pengguna jalan yang melewati lintasan kereta. Memang kalau dalam undang-undangnya itu jelas diatur ya, terutama dalam undang-undang perkeretaapian, bahwa kereta itu kan punya lintasan sendiri, itu diatur. Jadi siapa yang menerobos ya jelas itu salah. Apalagi itu kan sudah disiapkan juga palang ya di perlintasan sebidang gitu loh. Menjaga keselamatan diri saat berkendara dapat dilakukan para pengguna kendaraan bermotor maupun pejalan kaki dengan menerapkan kedisiplinan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Waude Rizky, Abul Ala, DAI TV. Dalam menyambut libur Natal dan pergantian tahun 2015 ke 2016, Stasiun Besar Gambir siap melayani lonjakan penumpang pada akhir tahun ini. Ya, saat ini Stasiun Gambir tengah mempersiapkan pelayanan yang lebih cepat, terutama dalam pelayanan pemesanan tiket kereta. Berikut liputannya. Stasiun Besar Gambir, Jakarta Pusat, siap melayani permintaan pengguna kereta jarak jauh jelang liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di akhir tahun, Stasiun Gambir meningkatkan pelayanannya, khususnya layanan pemesanan tiket kereta baik secara manual maupun online. Calon penumpang kereta yang ingin melakukan pemesanan tiket secara online dihimbau untuk melakukan pemesanan tiket dari 90 hari sebelum keberangkatan.
Hal ini untuk mengantisipasi calon penumpang agar tidak kehabisan tiket, terutama untuk keberangkatan di Hari Raya Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Menurut Kepala Stasiun Gambir Edi Kuswoyo, saat ini setiap hari Stasiun Gambir telah melayani lebih dari 45 perjalanan kereta jarak jauh ke berbagai daerah di Pulau Jawa jelang liburan Tahun Baru. Kesiapan Stasiun Gambir untuk menghadapi angkutan Natal Tahun Baru seperti tahun-tahun yang kemarin ya. Tentunya ada kereta api tambahan seperti Argo Lawu tambahan, Vibangga tambahan. Ya, memang untuk kereta api sudah 2 tahun yang lalu kita sudah melayani tiket online ya, H-90. Artinya 3 bulan sebelumnya penumpang sudah bisa membeli tiket untuk semua tujuan. Ya. Jadi apabila seperti angkutan Natal Tahun Baru ini, ya tentunya pasti hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu penuh. Meskipun telah disediakan fasilitas pemesanan tiket online, namun sejumlah penumpang masih merasakan kesulitan dalam melakukan pemesanan tiket kereta, terutama untuk tujuan destinasi favorit seperti Jogja dan juga Solo. Sebetulnya sih tidak, hanya servisisnya aja yang lama banget. Saya 2,5 jam, tadi setengah 10 sampai sekarang belum dapat bagian ini. Sekarang baru nomor 76. Biasalah kalau orang berpergian lebih safety ya, kepingin dapat fasilitas ya. Karena sebetulnya saya kepingin pakai Bima, tapi Bima sudah habis, pulang pergi sudah habis. Jadi saya pakai Bangun Karta ini ceritanya. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia telah menetapkan tenggat waktu angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, yaitu mulai dari tanggal 20 Desember 2015 hingga 5 Januari 2016. Dalam rentang waktu tersebut, KAI Daob 1 Jakarta akan mengoperasikan 8 kereta tambahan untuk memenuhi permintaan perjalanan akhir tahun. Waude Rizky, Abul Ala, DAI TV. Ya, jelang Natal berbagai hotel hingga pusat perbelanjaan menyuguhkan tampilan menarik dan unik untuk menyambut Natal. Ya, seperti salah satu hotel di Jakarta yang membuat replika pohon Natal dari kue sus setinggi 9 meter dan berhasil memecahkan rekor muri. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menyambut perayaan Natal 2015, Hotel The Park Lane Jakarta mempersembahkan replika pohon Natal setinggi 9 meter dengan dekorasi khusus dari hidangan penutup berupa cuk pastry atau kue sus. Replika pohon Natal yang menjulang tinggi ini dipamerkan di lobi Hotel The Park Lane Jakarta dengan bentuk kerucut menyerupai pohon Natal. Replika nan cantik ini tersusun atas 18.000 buah kue sus dengan diameter mencapai 2,65 meter. Karya ini langsung memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan kategori pohon Natal dari kue sus tertinggi di dunia. Penghargaan langsung diberikan oleh Ketua MURI, Jaya Suprana. Dalam kesempatan ini, Jaya Suprana sangat senang dan bangga melihat sebuah karya anak bangsa berupa replika pohon Natal yang dikerjakan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Kedepan dirinya berharap The Park Lane dapat berinovasi kembali untuk memecahkan rekor muri replika pohon Natal dengan bahan makanan tradisional Indonesia seperti kue apem. Ini sekali lagi satu karya di bidang kuliner, tetapi juga di bidang konstruksi. Ya, karena tidak mudah membuat ini dengan puluhan ribu roti sus. Ya, ini bagus sekali dan ini akan menunjukkan betapa kaya rayanya Indonesia dengan karya-karya kuliner. Saya harapkan tahun depan itu roti sus itu kan ada pengaruh dari Belanda. Tapi kalau ada roti yang asli Indonesia itu apem, ya kue mangkok itu, dan itu betul-betul dari Indonesia. Replika pohon Natal ini dipamerkan di lobi Hotel The Park Lane Jakarta hingga tanggal 25 Desember yang kemudian akan dibagikan kepada anak yatim di lingkungan sekitar. Sementara itu, General Manager Hotel The Park Lane Jakarta, Darrell Cartwright, juga menyampaikan rasa bangganya pada hasil kerja keras tim pastry yang mampu memecahkan rekor dunia. Yeah, we're going to do something very special next year. We can't reveal it just now, but it's going to be something exciting and we're looking to another world record. Perayaan Natal yang selalu disambut meriah tiap tahunnya, baik dekorasi maupun selebrasi, sebaiknya tidak hanya untuk pertunjukan saja,
namun dapat diimplementasikan sebagai luapan kegembiraan hati secara murni untuk menyambut datangnya Hari Raya Natal. Ahmad Effendi, Dio Mariski, Daai TV. Iya, pohon Natal biasanya identik dengan ranting dan daun pohon cemara yang didekorasi dengan semarak. Namun berbeda dengan kreasi pohon Natal yang satu ini ya, Met ya? Ya, betul sekali. Pohon Natal yang terpajang di lobi salah satu hotel di Jakarta ini terbuat dari rangkaian kue sus atau chook pastry. Seperti apa keunikannya? Berikut selengkapnya. Kue sus yang merupakan hidangan penutup saat perjamuan makan umumnya berukuran kecil, bulat dengan rongga berisi fla, kustad, atau buah. Namun di tangan Deden Gumilar, eksekutif chef Hotel The Parkland Jakarta, kue sus ini diubah menjadi replika pohon Natal yang menjulang tinggi hingga 9 meter. Dalam membuat replika pohon Natal ini, Chef Deden dibantu timnya yang beranggotakan 11 orang. Meskipun dengan anggota tim yang terbatas, Chef Deden mampu merampungkan replika pohon Natal selama 15 hari dengan jumlah kue sebanyak 18.000 buah. Satu hari kita buatkan targetnya 1.200 dibagi dengan 3 shift. Jadi setiap shift akan membuat berarti sekitaran 400 ya, 400 setiap shift. Jadi sehari 1.200, target pertama adalah 12.000. Nah pada saat kita pembuatan 12.000 ternyata masih kurang, kita buat lagi resipi yang baru, akhirnya kita jadi dengan 18.000. Berkat semangat dan kerja keras, tim pastry ini akhirnya dapat memecahkan rekor dunia dengan kategori replika pohon Natal tertinggi dari kue sus. Tim manajemen Hotel The Parkland Jakarta merasa bangga dan senang atas kinerja tim yang tanpa lelah mengerjakan karya tersebut. Persiapannya luar biasa. Ini semua adalah teamwork dari semua departemen yang bekerja dengan sangat keras untuk bisa mencapai rekor dunia dari pohon Natal rangkaian kue sus. Karena kita mulai bekerja dari 15 hari yang lalu, mulai membuat kue susnya sendiri. Lalu setelah itu 3 hari di belakang ini sebelumnya kami mulai merangkainya. Dan itu tidak mudah karena kita punya dapur yang terbatas juga, karyawan yang terbatas juga. Jadi mereka bekerja pagi, siang, malam untuk mendapatkan 18.000 kue sus untuk dirangkai di pohon Natal 9 meter ini. Replika pohon Natal ini utamanya dibuat untuk menyambut Hari Raya Natal dan juga sebagai persembahan bagi tamu yang datang ke Hotel The Parkland Jakarta. Ahmad Effendi, Dio Mariski, Daai TV. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan baru tarif dasar listrik bersama YLKI. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.